Menurut gua, kasus kali ini sangatlah sadis dan mengerikan banget. Hal ini dikarenakan gue dapet deh beberapa cuplikan video di mana pelakunya itu ditangkap, diinterogasi, dan juga ketika budaknya dia itu dibebaskan. Yap, bener banget, pelaku dari kasus yang satu ini suka banget memperalat manusia. Singkat cerita ya, ada seorang pria yang suka memancing orang lain untuk bekerja bareng dia. Nah, bukannya duit yang orang lain dapatkan, tapi orang lain ini malah dibunuh atau diperalat seumur hidup. Selain itu juga, dia hobi banget membeli alat untuk membunuh orang dan mereviewnya di sebuah marketplace. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nih nyalain notifikasinya, lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 2015, ada pasangan suami istri yang bernama Johnny Jokoksi dan Megan Lane tinggal di kota Spartanburg County, Amerika Serikat. Mereka berdua dikabarkan mengalami kesulitan uang dikarenakan baru aja keluar dari penjara rehabilitasi. Mereka berdua itu pernah masuk rehabilitasi karena mereka memiliki ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang. Pada dasarnya, mereka berdua ini udah punya anak, tapi dikarenakan mereka memiliki catatan hitam karena ketergantungan terhadap alkohol dan narkoba, anaknya ini diambil hak asuhnya sama Departemen Sosial Amerika Serikat. Departemen Sosial Amerika Serikat berpendapat bahwa dikarenakan alkohol dan obat-obatan, mereka dibilang tidak pantas untuk membesarkan anak. Hal ini diperparah dengan situasi di mana pasangan suami istri Johnny dan Megan ini beberapa kali sembuh dari rehabilitasi, tapi beberapa kali juga balik lagi karena alkohol dan obat-obatan. Bisa dibilang mereka keluar masuk penjara rehab tuh. Nah, selain dianggap tidak pantas untuk membesarkan anak, mereka berdua juga kesulitan untuk mencari pekerjaan. Di setiap lowongan pekerjaan yang mereka datangi, mereka selalu aja mentok dengan background checking. Alhasil banyak perusahaan yang enggan memperkerjakan mereka. Ya udah deh, mau nggak mau untuk hidup ya, Megan bekerja serabutan tuh sebagai waitress di restoran yang kurang baik juga. Sementara itu, Johnny bekerja dari rumah ke rumah, jadi tukang bangunan lah, jadi tukang kebun, jadi kuli angkat barang, sambil juga nyambi sana sini. Pokoknya segala macam pekerjaan serabutan itu dia ambil. Sampai suatu hari, pada saat Megan lagi bekerja sebagai waitress ya, dia kedatangan satu tamu. Tamunya ini adalah pria misterius yang demi kepentingan cerita kita sebut aja dulu sebagai Fulan. Megan sebagai seorang waitressnya menyambut Fulan dan menanyakan sekiranya mau order apa pak. Fulan memesan makanan dan gak lama kemudian Megan membawakan makanan yang dipesan. Setelah makan dan bayar, Fulan lalu menawarkan sebuah lowongan pekerjaan ke Megan. Nah, lowongan pekerjaannya ini terbilang menggiurkan, tapi terbilang juga aneh. Pas itu Fulan bilang kalau lokernya adalah Fulan lagi nyari orang nih untuk membersihkan sebuah properti, sebuah petak tanah yang ada di wilayah yang bernama Woodruff. Kebetulan ukuran dari petak tanahnya itu sekitaran 38,4 hektar. Gajinya itu sekitaran $400 per hari atau senilai 6 juta rupiah per hari. Megan awalnya tergiur ya karena lumayan cuy, kerja sehari dapat $400 atau 6 juta. Tapi dia ragu karena dia kan seorang wanita ya, masa dia kerja sendirian beresin tanah kosong yang sebesar 38 hektar? Gak mungkin bisa dong. Fulan lalu menjawab dan bilang kalau Megan diperbolehkan untuk membawa teman-temannya. Ya udah deh, Megan terima dulu tuh job ini dan Fulan pun pergi. Lalu pada tanggal 19 Desember tahun 2015, Johnny dan Megan datang tuh ke tanah yang dimiliki Fulan. Pas itu mereka disambut dengan Fulan, lalu mereka briefing sebentar tuh. Setelah Johnny dan Megan paham pekerjaannya, Fulan pun memberikan ongkos di depan, lalu meninggalkan mereka berdua. Lalu pada tanggal 22 Desember tahun 2015, tiba-tiba aja Fulan kedatangan polisi di rumahnya. Nah, para polisi ini menjelaskan ke Fulan bahwa ternyata ya Johnny dan Megan termasuk ke dalam daftar pencarian orang. Polisi lalu nanya, kayak kira-kira Bapak Fulan tahu nggak ya keberadaan Johnny dan Megan? Fulan menjawab, wah, nggak tahu pak, pas tanggal 19 kemarin sih mereka sempat kerja di sini untuk sehari 2 hari. Cuman setelah itu mereka nggak datang lagi. Saya juga mencari nih mereka untuk mempertanggungjawabkan job ini. Dikarenakan Fulan nggak tahu mereka di mana, ya udah deh polisi berpamitan. Polisi sih curiga ya kalau Johnny dan Megan ini kabur lagi karena ya mereka punya sejarah dengan alkohol dan obat-obatan. Gak heran lah kalau hidupnya mereka itu selalu kabur dari satu tempat ke tempat lainnya. 8 bulan kemudian, pada tanggal 31 Agustus
Agustus tahun 2016, ada dua keluarga yang melaporkan ke polisi. Dua keluarga ini bilang bahwa anak dari masing-masing keluarganya mereka itu dikabarkan menghilang. Anaknya ini bernama Kala Brown dan juga Charles David. Diketahui ya, Kala dan Charles adalah seorang pemuda-pemudi yang sedang berpacaran. Mereka berdua udah lama nih berpacaran dan keluarga mereka itu juga udah merestui hubungan mereka untuk menikah. Cuman dikarenakan menikah itu butuh biaya, mereka nggak buru-buru langsung membuat acara resepsi pernikahan. Mereka berdua tuh kayak keliling kota untuk mencari pekerjaan di perusahaan lokal yang duitnya nanti mereka tabung untuk biaya nikah. Kabar terakhirnya yang keluarga ketahui adalah ya mereka pergi mencari pekerjaan. Lalu pada tanggal 6 September tahun 2016, tahu-tahu ya dari Facebooknya Charlie, dia menuliskan sebuah post bahwa dia dan Kala akan segera memiliki bayi. Charlie juga menuliskan bahwa dia itu kawin lari dengan Kala dan sudah hidup bahagia di rumah yang mereka sewa sendiri. Keluarga yang membaca postingan ini pada kaget dong. Loh, kok kemarin menghilang tapi tahu-tahu sekarang muncul dengan berita pengen udah punya bayi, kawin lari, dan udah tinggal berdua. Keluarganya kayak nggak percaya bahwa nggak biasanya nih mereka bertingkah seperti ini. Keluarganya itu kenal banget dengan Kala dan Charlie. Mereka berdua itu pemuda-pemudi yang baik-baik aja, yang emang dimabuk cinta, tapi ya normal-normal aja. Bahkan dikabarkan ya, Charlie ini adalah seorang anak rumahan yang bakalan ngabarin apapun ke keluarganya. Mau keluar buat jajan aja, dia tuh pas sampai di tempat tujuan bakalan nelpon ke orang tuanya kalau dia udah sampai nih di tempat tujuan. Jadinya postingan ini tuh aneh banget, bener-bener random aja nih. Nah, update postingan di Facebook ini terus-terusan muncul sampai di bulan Oktober tahun 2016. Teman-teman dan keluarga Charlie itu berusaha keras tuh untuk mengontak Charlie lewat postingan Facebook. Cuman Charlie kayak menghindar gitu, kayak nggak mau memberikan detail informasi lebih lanjut. Keluarganya pada curiga dong, ini kayaknya yang nulis postingan ini bukan Charlie deh. Dan kalau bukan Charlie, siapa yang nulis? Karena kasusnya semakin lama semakin misterius ya, polisi terus tuh menginvestigasi Charlie dan Kala. Pas itu polisi mendapati sinyal terakhir dari handphonenya Charlie. Sinyal terakhirnya Charlie itu ternyata terakhir kali muncul di sebuah hutan atau kebun yang luas. Cuman ini masih perkiraan aja ya, karena belum bisa tuh diketahui secara detail, secara tepat. Selain itu juga, polisi akhirnya berhasil mendapatkan izin untuk menggeledah Facebooknya Kala. Ya udah deh, polisi buka tuh Facebooknya Kala. Mereka cek semua tuh DM-DM yang ada di Facebook. Ternyata dari banyak DM yang masuk, ada satu DM yang menarik perhatian polisi. DM-nya ini berisi sebuah chattingan di mana Kala itu kayak menerima lowongan pekerjaan dari seseorang. Di dalam lowongan pekerjaannya ini, si orang itu menawarkan Kala untuk membersihkan sebuah tanah kosong sebesar 38 hektar yang penuh dengan hutan dan juga tumbuh-tumbuhan. Orang ini menawarkan bayaran sekitaran $400 per hari atau senilai 6 juta rupiah per hari. Dan sebagaimana yang lo tebak, orang yang menawarkan pekerjaan ke Kala ini adalah Fulan. Pas itu polisi menemukan suatu kecocokan ya. Ternyata sinyal terakhir dari handphonenya Charlie itu berasal dari salah satu wilayah yang ada di tanah kosong milik Fulan. Terlebih lagi, pesan terakhirnya Kala adalah dia menerima lowongan pekerjaan dari Fulan. Besar kemungkinan Fulan mengetahui kemana keberadaannya Kala dan Charlie. Ya udah deh, tanpa berlama-lama ya, polisi langsung mendatangi Fulan. Begitu sampai di tempat tinggal Fulan yang terletak di pintu masuk tanahnya yang luas, polisi langsung terbagi menjadi dua tim. Tim pertama bakalan menginterogasi Fulan, dan tim kedua bakalan menggeledah atau menjelajahi tanahnya yang luas. Tim pertama nih masuk dan langsung bertanya-tanya ke Fulan. Dari jawabannya Fulan ya, Fulan mengakui bahwa memang benar Charlie dan Kala sempat pernah bekerja dengan Fulan. Tapi entah kenapa ya, 2-3 hari kemudian mereka nggak datang lagi. Fulan berdalih mungkin Charlie dan Kala kabur karena sudah mendapatkan uang yang cukup. Polisi tidak percaya sepenuhnya dengan kesaksiannya Fulan karena Fulan juga pernah bersaksi seperti itu terhadap kasus menghilangnya Johnny dan Megan. Ya udah deh, polisi terus-terusan tuh menggali informasi dari Fulan. Meanwhile, sementara itu, polisi tim yang kedua ini terus-terusan menelusuri tanah luas milik Fulan. Pas ini ditelusuri lebih dalam lagi, mereka menemukan sebuah kabin bertingkat dan di sebelahnya itu ada sebuah kontainer besar. Polisi langsung mencoba masuk tuh ke dalam kabin, cuman terkunci rapi. Polisi lalu menjebol kabin ini dan ternyata di dalam kabin yang mereka temukan adalah
barang-barang perkakas. Mereka menemukan rantai, tali, gergaji, pisau, penyiram tanaman, dan lain sebagainya. Menurut polisi, nggak ada yang aneh nih dengan barang-barang tersebut. Ya udah deh, perhatian polisi sekarang beralih ke kontainer besar di sebelahnya. Pas polisi periksa kontainer ini, ternyata pintu kontainernya itu dikunci menggunakan banyak sekali rantai dan juga gembok. Bahkan ya, gemboknya ini gede-gede dan tebel banget dan berjumlah sampai 5 gembok. Polisi curiga dengan isi kontainer ini karena yang ngapain kontainer sampai digembok 5 biji. Polisi pun menggunakan alat berat ya, semacam gergaji mesin. Itu mereka berusaha tuh untuk membuka pintu kontainer ini dengan menjebol gemboknya itu. Dan pas pintunya terbuka, polisi langsung disambut dengan bau anyir, bau asem, dan juga bau busuk semerbak keluar dari dalam kontainer. Begitu baunya reda ya, pas polisi masuk ke dalam kontainer, ternyata di ujung kontainer terlihat siluet seseorang. Begitu diperhatikan lagi, ternyata sosok siluet ini adalah Kala. Waktu itu ya, Kala ditemukan sedang duduk lemas di sebuah kasur dengan tangan, kaki, dan lehernya terikat semacam rantai. Bisa dibilang, Kala ditemukan dengan kondisi yang mirip dengan seekor anjing. Di sampingnya Kala itu ada selimut dan juga meja yang ada beberapa tumpuk buku. Dari pemandangan ini aja kita bisa ambil kesimpulan bahwa Kala dalam beberapa waktu terakhir disekap di dalam kontainer ini. Gak lama kemudian polisi langsung bertindak menyelamatkan Kala. Pas itu juga tim polisi kedua ini langsung meradio tim polisi pertama dengan bilang bahwa Kala sudah ditemukan. Nah, tim polisi yang pertama yang menerima laporan ini langsung semakin tegas tuh menggali informasi dari Fulan. Pas itu salah satu polisi bilang kalau kita tuh udah menemukan Kala terpenjara di dalam kontainer yang ada di tanah loh. Fulan yang lagi tanya-tanyain ini kayak bertingkah pura-pura bego, kayak nggak tahu apa-apa lah. Pas itu Fulan langsung meminta kehadiran pengacara. Ya udah deh, polisi langsung membawa Fulan ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Pas di kantor polisi ketahuan semua deh siapa identitasnya Fulan dan apa yang sebenarnya terjadi. Berikut adalah hasil interogasinya. Dari hasil interogasinya ternyata ya nama asli Fulan adalah Todd Kohlhepp. Todd diketahui sejak remaja ini emang bermasalah banget. Pada tanggal 25 November tahun 1986, ketika Todd masih berusia 15 tahun, dia pernah menculik seorang gadis berusia 14 tahun di Arizona, Amerika Serikat. Pada saat dia menculik gadis ini, dia mengancam sang gadis dengan sebuah pistol revolver. Begitu gadis ini sudah tidak berkutik ya, dia bawa gadisnya itu ke rumah, lalu dia ikat, lalu dia tutup mulutnya. Setelah itu, Todd melakukan pelecehan seksual kepada gadis korban pertamanya. Nah, aksi kriminal Todd yang pertama ini sempat ketahuan dan dia sempat ditangkap. Tapi dikarenakan Todd masih berusia 17 tahun, masa pengadilannya terpaksa ditunda hingga tahun 1987. Pas peradilan pertama ini, dia mengaku bersalah atas tuduhan penculikan. Sayangnya, tuduhan dia yang melakukan pelecehan seksual entah kenapa dibatalkan. Pas itu, Todd dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Di dalam catatan pengadilan, Todd diagnosis mengalami gangguan kepribadian dan punya semacam pikiran aneh bahwa dunia ini itu sebenarnya punya hutang budi kepada Todd merasa bahwa dia tuh punya privilege yang lebih lah. Lalu pada bulan Agustus tahun 2001, Todd dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 14 tahun penjara. Lalu pada tahun 2006, meskipun Todd terdaftar di kepolisian sebagai penjahat kelamin, Todd berhasil tuh mendapatkan lisensi sebagai real estate agent. Ketika itu ya, Todd berbohong gitu tentang tuduhan kejahatan ketika dia mengambil tes untuk lisensi. Dari sini dia mulai membangun sebuah perusahaan dan memperkerjakan banyak sekali agen real estate. Lalu pada bulan Mei tahun 2014, Todd membeli tuh sebuah tanah yang luas banget. Tanahnya ini sekitaran 38 hektar dan di tengahnya itu sengaja dia bangun sebuah kabin dan juga dia letakkan sebuah kontainer. Dari sinilah berbagai macam kejahatan yang dilakukan Todd dimulai. Waktu itu Todd mengakui bahwa dia telah membunuh Johnny dan Megan, dua orang yang tadi gue ceritakan di awal video. Pada saat Megan menerima pekerjaan dari Todd, Megan ini datang kan ditemenin sama si Johnny. Pas mereka selesai briefingnya, mereka nggak langsung kerja tuh. Yang Todd lakukan adalah dia mengeluarkan pistolnya dan langsung menembakkan 2 tembakan ke arah dadanya Johnny. Otomatis Johnny langsung meninggal dunia. Megan yang melihat suaminya ditembak mati langsung kaget, teriak, dan histeris ya. Todd berusaha menenangkan Megan, tapi ya nggak bisa lah, orang dia baru aja melihat suaminya sendiri dibunuh kok. Ya udah deh, Todd langsung menembak lagi Megan hingga dia
meninggal dunia. Setelah dua-duanya meninggal, Todd lalu mengangkat kedua jenazahnya mereka lalu menguburkannya di salah satu tanah kosong yang ada di kebun yang luas. 8 bulan kemudian, kurang lebihnya pada bulan Agustus tahun 2016, Todd itu DM-DMan tuh sama Kala. Todd menawarkan pekerjaan juga yang sama persis yang pernah dia tawarkan kepada Megan. Karena tertarik ya udah deh Kala datang sambil juga ditemenin sama Charlie. Dan sama halnya seperti Johnny ya, begitu selesai briefing, Todd langsung menembak mati Charlie 3 kali di dada. Alhasil dengan seketika Charlie meninggal dunia. Nah, pada saat itu ya Kala terdiam dan masih shock gitu dengan kematian Charlie yang tiba-tiba. Pas itu Todd berusaha menenangkan Kala dan berjanji nggak akan membunuh Kala kalau dia mau menuruti kemauannya Todd. Dikarenakan Kala ditodong pistol oleh Todd, mau nggak mau demi bertahan hidup, Kala menelan semua emosi, shock, tangisan, dan nurut aja lah dengan Todd. Setelah itu, Todd langsung membawa masuk Kala ke dalam kontainer. Dia ikat Kala dengan berbagai macam rantai dan pintu kontainernya itu ditutup dengan berbagai macam gembok. Setelah sekiranya aman, Todd lalu membersihkan jejak-jejaknya Charlie. Dia gali itu sebuah tanah untuk mengubur Charlie yang lokasinya bersebelahan persis dengan kuburannya Johnny dan Megan. Pas lagi gali ini, Todd menemukan handphonenya Charlie. Dari sini, Todd punya ide. Dia unlock HP-nya Charlie dan mulai tuh merangkai cerita atau alibi gitu lewat Facebooknya Charlie. Dia lakukan hal ini supaya keluarganya Charlie dan Carla itu percaya kalau mereka ya udah kabur. Setelah semuanya beres, Todd balik lagi ke dalam kontainer bertemu dengan Carla. Pas itu ya, seperti yang lo udah duga, Todd menjadikan Carla sebagai budak seksnya. Todd bakalan datang ke Carla kalau sekiranya dia lagi punya keinginan. Begitu terus sampai berbulan-bulan, sampai-sampai harapan hidupnya Carla itu menjadi sangat tipis. Kalau waktu itu sempat bersaksi bahwa ya pasrah aja, mau gimana lagi, mungkin inilah hidupnya sekarang, mungkin ini bakalan terus terjadi untuk selamanya. Di satu sisi lain, Todd pada saat proses investigasi itu bersaksi bahwa Kala lah yang mau diperbudak. Todd kayak punya halusinasi bahwa Kala tuh semakin lama semakin jatuh hati kepada Todd. Maka dari itu, Todd juga merawat Kala ketika dia sekap. Todd sempat datang membawa makanan, minuman, dan baju baru. Kala pun juga nurut dengan semua kegiatan Todd. Cuman ya, ini hanya kehaluannya Todd aja. Kala bersedia nurut dengan segala semua keinginannya Todd dikarenakan Todd selalu aja menodong pistolnya ke arah Kala. Mau nggak mau, Kala mesti nurut. Nah, pada saat proses pengadilan ya, Todd yakin bahwa dia bakalan mendapatkan hukuman mati karena dia telah melakukan 3 pembunuhan dan juga berbagai macam kejahatan ke Kala. Pas itu, demi menghindari hukuman mati, Todd membuat deal-dealan dengan polisi. Todd waktu itu mau mengakui berbagai kejahatan yang dia telah pernah lakukan di masa lalu, asalkan dia bebas dari hukuman mati. Polisi mau tuh membuat deal dengan Todd. Ya udah deh, Todd waktu itu bercerita bahwa dia pernah membunuh banyak orang di sebuah bengkel motor. Jadi pada tanggal 6 November tahun 2003, Todd waktu itu sedang berkunjung ke sebuah bengkel motor yang bernama Superbike Motorsport. Pas dia di bengkel, Todd bercerita bahwa orang-orang yang di bengkel itu tuh pada ngeceng-ngecengin Todd. Jadi orang-orang di bengkel ini kayak mengejek motornya Todd. Cuman ejekannya itu bisa terbilang bercanda aja, kayak pengen asik aja lah. Namun di kupingnya Todd itu ya dia mendengar hal lain. Menurut dia merasa terhina dengan ceng-cengan yang dilakukan oleh orang-orang bengkel. Ya udah deh, Todd pulang lagi ke rumahnya, mengambil senjata, lalu balik lagi ke bengkel dan menembak langsung, membunuh semua orang yang ada di bengkel tersebut. Tercatat ada 4 orang yang meninggal dalam aksi kriminalnya Todd kali ini. 4 orang tersebut adalah pemilik toko, manajer toko, admin toko, dan mekanik bengkel. Begitu selesai membunuh 4 orang ini, Todd langsung membereskan dan juga membersihkan TKP. Dia hapus segala macam jejaknya sehingga keberadaannya dia itu nggak terlacak kalau dilakukan investigasi. Dia bahkan ya pada saat bercerita ke polisi, dia tuh kayak bangga karena sampai sekarang kalau Todd nggak ngaku kejahatan pembunuhan di bengkel itu nggak akan terungkap. Dari pengakuan ini, polisi diam-diam yakin bahwa korbannya Todd itu sebenarnya udah banyak banget. Todd sendiri bilang bahwa korbannya dia itu udah mencapai 2 digit, yang artinya korbannya Todd itu bisa menjadi belasan atau puluhan. Dari hasil pengadilan, Todd akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup sebanyak 7 kali tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Tapi belum selesai cuy, ada sedikit info mengerikan dari Todd lagi nih ya. Jadi diketahui ya, Todd ini ternyata suka belanja online di marketplace Amazon. Barang yang sering dia beli itu adalah barang-barang seperti pisau, skop,
rantai, tali, gergaji, palu, gembok, dan berbagai macam perkakas lainnya. Pas itu, setelah Todd beli, dia bakalan menuliskan review mengenai barang-barang yang dia beli tadi. Reviewnya itu kebanyakan adalah Todd bercerita bahwa barang-barangnya ini efektif banget loh untuk membunuh orang. Salah satu reviewnya adalah review tentang gembok yang diduga Todd beli untuk mengunci Kala di dalam kontainer. Dalam reviewnya ini tertulis, gembok yang solid, udah dipasang 5 gembok di kontainer. Memang tidak bakalan menghentikan mereka, tapi pastinya bakalan memperlambat mereka sampai akhirnya mereka tidak peduli lagi. So, itu tadi adalah cerita lengkap tentang kontainer yang berisi manusia yang diperalat oleh seorang psikopat. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo yang udah menonton video ini dari awal sampai habis, dan terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue cerita tentang sebuah kasus di mana lo mesti menebak siapa pelakunya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.